Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Bapak percaya kalian selalu diberkati, dilindungi, diberikan kesehatan ya. Kita harus semangat lagi untuk memulai melayani Tuhan, memuji Tuhan ya. Kita mau memulai kebaktian sekolah minggu hari ini dengan satu pujian, yaitu terima kasih 1000 ya. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Melati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Yuk anak-anak, kita mulai lagi ya. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak menderai, terima kasih. Melati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah anak-anak, kita bahagia ya karena dicintai oleh Tuhan Yesus. Makanya kalian juga harus mencintai Tuhan Yesus ya. Kita mau memulai kebaktian hari ini dengan berdoa ya. Mari kita. Selamat pagi ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Kau berikan kesempatan pada kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan. Tuhan tolong, jika ada kuasa apapun kami usir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, kita bersyukur ya punya Tuhan yang begitu baik, punya Allah yang begitu baik ya. Kita mau lanjutkan pujian yang kedua ya anak-anak. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus itu baik. Betul bahwa Tuhan Yesus itu baik. Buktinya apa? Tuhan Yesus selalu pelihara kita, menjaga kita ya, dengan keadaan yang begitu banyak virus, penyakit, tapi Tuhan Yesus selalu menjagai kita semua ya, melindungi kita, memberikan kesehatan ya. Kita mau pujikan satu pujian Tuhan Yesus baik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, amin. Tuhan Yesus itu sangat baik ya, sampai selama-lamanya. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak harapkan kalian mempersiapkan semuanya ya, hati kita, Alkitab ya, supaya kita bisa melihat firman Tuhan ya, dan jangan lupa kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi Bapak harapkan kalian boleh sungguh-sungguh dan tertib ya. Yuk kita mau, sebelum membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita puji Tuhan yaitu dengan pujian Roh Kudus yang manis ya. terbaik buat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar kami
Anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan Tuhan. Kau juga berkati Ibu Rahma yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang dia sampaikan semuanya disampaikan berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Rahma bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di Sekolah Minggu GKI Guntur. Wow, puji Tuhan sekali, adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita bersama Pak Teja ya adik-adik ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Untuk adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama Alkitabnya dari Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Dengan judul, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Adik-adik, firman Tuhan ini berawal dari perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju kota Yerusalem. Ayat 35 kita mulai. Waktu Yesus hampir tiba di kota Yeriko, Yesus berjalan bersama dengan murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Di sana ada orang buta yang duduk di pinggir jalan, sedang meminta-minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat untuk melanjutkan hidupnya. Mendengar begitu banyak orang lewat, orang buta ini pun bertanya, "Apa itu?" Orang-orang yang berjalan di depan orang buta ini pun menjawab, "Yesus, orang Nazaret sedang lewat." Orang buta yang mendengarkan jawaban itu pun kemudian berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang ada mengikuti Yesus kemudian tidak suka, kesal dengan apa yang dilakukan oleh pengemis atau orang buta ini tadi. Mereka pun menegur orang buta ini supaya diam. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik? Orang buta ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan, orang buta ini pun kembali berseru dengan keras, berteriak memanggil Yesus dengan keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, Tuhan Yesus yang mendengarkan seruan tersebut menghentikan langkahnya. Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Kemudian Tuhan Yesus meminta kepada orang-orang yang ada di sekeliling itu untuk membawa orang buta tersebut mendekat kepada Tuhan Yesus. Setelah orang buta tersebut dibawa mendekat ke Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Di ayat 41, Tuhan Yesus pun bertanya kepada orang buta tersebut, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu?" Jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya aku bisa melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, seketika itu juga orang buta ini pun bisa melihat. Wow,
kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi saat itu. Dan orang buta ini yang menerima anugerah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan. Ia pun memuji-muji Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang yang tadi menyaksikan kejadian mujizat kuasa Tuhan Yesus itu memuji-muji Allah dan mengikutinya juga. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kiranya menjadi berkat untuk kita. Adik-adik yang kakak sayangi, firman yang kita dengarkan tadi ingin menyampaikan pesan untuk kita semua. Pesan pertama, bahwa kita bisa memiliki pengharapan seperti orang buta tadi. Dia tidak patah semangat adik-adik. Dia terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, walaupun orang di sekitarnya tidak menyukai apa yang dia lakukan. Kedua, adik-adik dan kakak sendiri, kita bisa memiliki semangat yang sama untuk melakukan hal-hal baik di kegiatan kita hari-hari ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang PJJ bisa tetap bersemangat. Terus apabila dikasih tugas oleh Bapak dan Ibu guru, selesaikan tugasnya tepat waktu. Apabila mama atau papa di rumah meminta tolong, berilah bantuan kepada mama, papa, kepada kakak, kepada adik dengan senang hati. Kemudian apabila ada yang bersedih di rumah, apabila ada orang yang kesusahan di sekeliling kita, kita bisa membantu mereka walaupun kita masih anak-anak. Cukup caranya bagaimana membantu orang sekitar kita, karena kita ini anak-anak. Kita bisa menyampaikan kepada orang tua kita, kepada kakak kita bahwa orang di sekitar sini ada yang kesusahan. Ada baiknya kita membantu mereka. Atau adik-adik juga bisa lipat tangan, berdoa, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus membantu orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Yang ketiga, seperti tercatat di ayat 41 hingga 43, bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang buta, dan membuat orang buta serta orang-orang yang di sekeliling bersyukur atas mujizat tersebut, memuji-muji Allah. Demikian juga kita ya adik-adik ya, beserta kakak-kakak guru-guru sekolah minggu juga wajib bersyukur setiap saat. Karena apa? Mujizat Tuhan sudah terjadi untuk kita. Adik-adik sehat, keluarga adik-adik sehat, kakak-kakak guru-guru sekolah minggu juga sehat. Semua kebutuhan kita tercukupi oleh Tuhan, dan orang-orang di lingkungan kita juga sangat baik. Oleh sebab itu kita wajib untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik ya. Sikap syukur yang bisa kita tunjukkan karena kita ini masih anak-anak, dengan bersikap lebih baik lagi setiap hari. Kita sopan dalam berbicara, santun dan hormat kepada orang tua kita, dan selalu sayang satu dengan yang lain di rumah. Adik-adik ya, jangan bosan-bosannya, setiap hari harus melakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 118 ayat 5b. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kita, baik dari sakit penyakit maupun dari semua kesusahan yang kita alami. Jadi adik-adik, tetaplah percaya
kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang kami terima hingga hari ini. Bimbing dan tuntunlah kami anak-anak-Mu agar menjadi selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan hormat kepada orang tua kami. Tuntun dan bimbinglah kami anak-anak-Mu untuk selalu menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami dengan firman-Mu yang kami terima hari ini untuk menjadi teladan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah dengarkan firman Tuhan kan? Ya, coba apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan itu? Ya, betul. Iman dan kasih. Ya, ketika kita punya iman, ya, orang buta itu punya iman. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Padahal dia juga baru ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia percaya. Ya, dia punya iman, percaya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya kasih. Ya, dia begitu mengasihi semua orang. Dia tanpa terkecuali. Dia mengasihi, termasuk orang buta ini. Ya, dia mengasihi orang buta ini sampai Tuhan menyembuhkan. Ya, nah begitu juga dengan anak-anak. Ya, mungkin kalian punya ada perasaan nggak enak atau ketakutan atau ada yang hal-hal yang nggak baik ya. Nah, kalian jangan takut ya. Kalian percaya bahwa ketika kalian merasa takut ya, atau ada sesuatu yang kalian inginkan, minta sama Tuhan Yesus. Asalkan kalian percaya, punya iman, Bapak yakin Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Karena Tuhan sangat mengasihi kalian semua ya. Nah, sekarang kita mau memuji pujian yang sesuai dengan tema ini, yaitu ada orang buta. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, anak-anak bisa masukkan dalam celengan, nanti titipkan ke mama, papa, supaya nanti ditransfer ya melalui rekening yang ada di dalam monitor ini ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa buat persembahan, begitu juga berdoa buat doa syafaat ya. Kalian sudah siap semua? Yuk lipat tangannya ya. Kita mau berdoa, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan.
Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat hari ini Tuhan, berkat firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan di mana anak-anak kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati Mama Papa yang sudah berjari lelah bekerja Tuhan. Tuhan berkati, berkat-Mu melimpah terhadap mereka semua. Tuhan juga kami teringat buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara kami. Kami percaya Tuhan mengurapi negara kami. Tuhan memulihkan semuanya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami GKI Guntur. Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan juga berkati buat hamba-hamba Tuhan di GKI Guntur ini Tuhan. Berkati mereka, begitu juga dengan keluarganya. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua berkat kasih-Mu Tuhan, untuk semua berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu online hari ini ya dengan kita menutup dalam doa ya. Nah, sesudah berdoa, kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu percaya saja ya. Dimana di sini katakan bahwa percaya saja pada Tuhan ya. Jadi kalian jangan takut apapun masalah kalian ya, Tuhan pasti tolong ya, dan pasti Tuhan beri kita menang ya. Yuk kita mau doa. Terima kasih ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga untuk kebaktian sekolah minggu online hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hamba percaya kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi berkat firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami semua Tuhan, terutama buat anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, yuk kita mau pujikan percaya saja ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.